Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan beberapa abad lalu di masa akhir era tabi'in, hidup seorang pemuda dari kalangan biasa namun solehnya luar biasa. Suatu hari, pemuda yang dikisahkan bernama Thabit bin Zuto yang sedang berjalan di pinggiran kota Kufah, Irak. Terdapat sungai yang jernih dan menyejukkan di sana. Tiba-tiba sebuah apel segar tampak hanyut di sungai itu. Dalam kondisi yang sangat lapar, Thabit pun memungut apel tersebut. Tanpa pikir panjang, ia pun memakannya mengisi perutnya yang keroncongan. Baru segigit menikmati apel merah dan manis itu, Thabit tersentak. Milik siapa apel ini? Bisiknya dalam hati. Meskipun menemukan di jalanan, Thabit merasa bersalah memakan apel ini tanpa izin empunya. Bagaimanapun juga, pikir Thabit, kalau apel ini dihasilkan sebuah pohon yang ditanam seseorang, bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang bukan milikku? Kata Thabit menyesal. Ia kemudian menyusuri sungai, dari manakah alir air membawa apel segar tersebut. Thabit berpikir akan bertemu dengan pemilik buah dan meminta kerelaannya atas apel yang sudah dimakannya itu. Beberapa pohon apel tumbuh subur di samping sungai, rantingnya menjalar dekat sungai. Tak mengherankan jika buahnya sering kali jatuh ke sungai dan hanyutnya terbawa arus air. Thabit pun segera mencari pemilik kebun. Ia mendapati seseorang tengah menjaga kebun apel tersebut. Thabit menghampirinya seraya berkata, "Wahai hamba Allah, apakah apel ini berjenis sama dengan apel di kebun ini? Saya sudah menggigit apel ini. Apakah kau memaafkan saya?" Kata Thabit sembari menunjukkan apel yang telah dimakannya itu. Namun penjaga kebun itu menjawab, "Saya bukan pemilik kebun apel ini. Bagaimana saya dapat memaafkanmu, sementara saya bukan pemiliknya? Pemilik kebunlah yang berhak memaafkanmu." Lalu penjaga kebun itu menunjukkan rumah pemilik kebun yang cukup jauh dari tempat itu. Walau harus menempuh jarak sekitar 8 km, Thabit tak putus asa untuk mencari keridaan pemilik apel tersebut. Akhirnya ia sampai di sebuah rumah dengan perasaan gelisah. Apakah si pemilik kebun akan memaafkannya? Thabit merasa takut sang pemilik tak meridhoi apel yang telah jatuh ke sungai digigit olehnya. Mengetuk pintu, Thabit mengucapkan salam. Seorang pria tua si pemilik kebun apel itu membuka pintu. "Wahai hamba Allah, saya datang ke sini karena saya telah menemukan sebuah apel dari kebun di sungai. Kemudian saya memakannya. Saya datang untuk meminta kerelaan Anda atas apel ini. Apakah Anda meridhoinya?" "Saya telah menggigitnya dan ini yang tersisa," ujar Thabit memegang apel yang digigitnya. Agak lama pemilik kebun apel itu terdiam mendengar ucapan Thabit. Lalu Thabit pun tersentak ketika sang tuan rumah berkata, "Tidak, saya tidak merelakanmu." Penasaran dengan pemilik kebun apel yang mempermasalahkan satu butir apel itu, Thabit menanyakan apa yang harus ia lakukan agar kiranya tindakannya itu dimaafkan. "Saya tidak memaafkanmu, demi Allah, kecuali jika kau memenuhi persyaratanku," ucap pria tua itu. "Persyaratan apa itu?" tanya Thabit. "Kau harus menikahi putriku," kata pemilik kebun yang mengagetkan Thabit. Menikahi orang wanita tentu bukanlah sebuah hukuman. "Benarkah itu yang menjadi syarat Anda? Anda memaafkan saya dan saya menikahi putri Anda. Itu adalah anugerah yang besar," tanya Thabit tak percaya. Begitu terperanjatnya Thabit ketika pemilik kebun itu berkata bahwa putrinya yang harus Thabit nikahi merupakan wanita cacat. "Putriku itu buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Tak mampu berjalan, apalagi berdiri. Kalau kau mau menerimanya, maka saya akan memaafkanmu," kata pria tua itu. Syaratnya mungkin sulit masuk di akal. Hukuman yang harus ditanggung Thabit hanya karena menggigit sebutir apel yang ditemukan di sungai. Namun hal yang lebih mengejutkan lagi, Thabit menerima syarat tersebut karena merasa tak memiliki pilihan lain. Sementara ia tak ingin berdosa mengambil hak yang bukan miliknya. Thabit, seorang pemuda tampan, harus menikahi wanita cacat hanya karena menemukan sebuah apel. "Datanglah pada Isa untuk berjumpa dengan istrimu," kata pemilik kebun. Malam hari usai sholat Isya, Thabit pun menemui calon istrinya yang cacat. Ia masuk ke dalam kamar pengantin wanita dengan langkah yang berat. Hatinya dipenuhi pergolakan luar biasa, namun pemuda gagah itu tetap bertekad memenuhi syarat yang sang pemilik apel. Thabit pun mengucapkan salam seraya memasuk ke kamar istrinya. Betapa terkejutnya Thabit ketika mendengar jawaban salam dari wanita yang suaranya lemah, lembut, dan merdu. Tak hanya itu, wanita itu mampu berdiri dan menghampiri Thabit. Begitu cantik paras si wanita, tanpa cacat apapun di anggota tubuhnya yang lengkap.
Sabit kebingungan. Ia berpikir salah memasuki kamar dan salah menemui wanita yang seharusnya merupakan istrinya yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Tak percaya, Sabit mempertanyakan si gadis bak bidadari tersebut. Namun Sabit tidak salah. Ialah pemilik kebun apel yang dinikahi dengannya. Apa yang dikatakan ayah tentang aku? Tanya si gadis, mendapati suaminya mempertanyakan dirinya seolah tak percaya. Ayahmu berkata, kau adalah seorang gadis buta, kata Sabit. Demi Allah, ayahku berkata jujur. Aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah. Jawab si gadis membuat Sabit kagum. Ayahmu juga berkata bahwa kau bisu, bantah Sabit. Ya benar, aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang membuat Allah murka, jawab si gadis. Tapi ayahmu mengatakan kamu bisu dan tuli, lanjut Sabit. Ayahku benar. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun kecuali di dalamnya terdapat ridha Allah, jawab gadis cantik itu. Tapi ayahmu juga bilang bahwa kau lumpuh. Pertanyaan terakhir Sabit. Ya, ayah benar dan tidak berdusta. Aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Allah murkai, ujar si gadis membuat Sabit begitu terpesona. Sabit memandangi istrinya yang cantik jelita itu. Ia pun mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang pemilik kebun kagum dengan sifat kehati-hatian Sabit dalam memakan sesuatu hingga jelas kehalalannya. Melihat kegigihan dan kesalehan Sabit, ia pun berkeinginan menjadikannya menantu, menikahkannya dengan putrinya yang salihah. Dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang ulama salih, mujadid yang sangat terkenal, yakni Nu'man bin Sabit, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Abu Hanifah. Bersama istrinya yang salihah, Sabit mendidik putranya menjadi salah satu imam besar dari 4 mazhab. Itulah sepenggal kisah dari masa lalu yang tentu dapat menjadi pelajaran kita di masa sekarang. Rasanya sangat sulit menjadi seseorang pemuda yang karakternya seperti Sabit, yang penuh kehati-hatian dalam melakukan setiap langkah perbuatan. Bayangkan saja, hanya sebuah apel yang jatuh dan jauh dari perkarangan dan tidak ada yang melihatnya, tetapi ia tetap mencari keridhaan dari pemiliknya, walaupun harus jauh berjalan serta diuji dengan sebuah hukuman. Itulah karakter seorang semuslim sejati yang senantiasa taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpegang teguh pada Al-Quran sebagai pedomannya. Semoga kita selalu istiqomah di bulan penuh berkah ini. Sekian kultum singkat ini yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.